Materi kali ini adalah tentang free atau natural convection. Melanjutkan materi kemarin, yaitu forced convection atau konveksi paksa. Natural atau free convection terjadi akibat perbedaan densitas fluida ketika kontak dengan permukaan bersuhu tinggi. Jadi ketika ada dua fluida dengan densitas yang berbeda, maka kecenderungannya dia akan mengalir. Nah, ketika dia mengalir dan kontak dengan permukaan bersuhu tinggi, maka dia akan mentransfer panas dari permukaan tersebut. Perbedaan dengan forced convection adalah, kalau dalam hal ini, natural convection hanya berdasarkan perbedaan densitas ya. Kemudian dia akan mengalir. Kalau yang forced convection, artinya alirannya dipaksa oleh sesuatu. Misalnya blower atau kipas angin, seperti itu. Kalau tidak ada keterangan apa-apa, berarti dia adalah natural convection. Gambarannya adalah seperti ini. Misalnya ada sebuah pipa dengan bagian permukaan luarnya ini dipanaskan. Kemudian air mengalir di sekitar pipa tersebut oleh karena natural convection, perbedaan densitas tadi. Kemudian udara ini mengalir. Udara ini mengalir, kemudian mengenai permukaan, maka dia akan membawa panas dari permukaan benda ini gitu ke lingkungannya. Seperti itu pengertian dari natural convection. Perhitungannya sama seperti forced convection, prinsip-prinsipnya sama. Misalnya tetap memakai Nusselt number ya, Nusselt number. Kemudian sama juga, yang susah adalah perhitungan koefisien konveksinya berapa karena merupakan fluida yang bergerak begitu. Nusselt number sama dengan H kali D per K. D adalah karakteristik dimensi dan K adalah konduktivitas termal. Nah, ini sama dengan A kali NRA pangkat M. Nah, apa itu? Nah, seperti yang kita tahu, H sama dengan koefisien konveksi. D adalah karakteristik dimensi. Misalnya diameter pipa. Kemudian K adalah konduktivitas termalnya. Dan A dan M adalah konstanta. A dan M ini adalah konstanta. Nah, NRA adalah nomor baru lagi ya, Rayleigh number. Ini adalah yang kita kenal baru lagi di natural convection ya. Kemarin masih belum muncul. Nah, di sini kita akan membahas apa itu Rayleigh number dan kita juga akan berkenalan lagi dengan Grashof number. Apa itu? Nah, Rayleigh number itu tadi diperoleh dari Grashof number kali Prandtl number. Nah, Grashof number rumusnya adalah D C pangkat 3 rho pangkat 2 G beta delta T per mu kuadrat. Nah, seperti yang lalu juga, cara mencari sifat-sifat ini, ya, ini kan adalah sifat-sifatnya, maka mempergunakan suhu TF ya, T film, yang diperoleh dari T surface, T permukaan, ditambah T lingkungan, dibagi 2. Itu nanti adalah sifat-sifatnya ini, dicari. Tapi tentu saja kita harus mengamati juga, apakah itu udara, apakah itu air ya, jadi kita tahu harus menggunakan tabel yang mana. Tapi prinsipnya sifat-sifat ini dicari dari suhu rata-ratanya. Nah, NGR adalah Grashof number, DC adalah karakteristik dimensi, M misalnya. Satuannya adalah M ya, tapi nanti macam-macam tergantung dari bendanya. Rho adalah densitas fluida, G adalah gravitasi, beta adalah koefisien ekspansi volumetrik, mu adalah viskositas fluida, dt adalah perbedaan suhu permukaan dan lingkungan.
surface dan lingkungan. Nah, dt adalah perbedaannya. Nah, untuk natural convection ada berbagai penelitian yang sudah dilakukan. Ini membantu kita untuk mencari bagaimana mencari koefisien konveksinya, misalnya seperti itu. Dan sudah ada di dalam tabel dari buku Introduction to Food Engineering dari Paulsing. Bisa dicari di sana tabel 42. Nah, di sini sudah ada berbagai macam bentuk geometri ya. Misalnya vertical plate. Jadi misalnya ada plat vertikal seperti ini, kemudian dikenai katakanlah fluida yang bergerak begitu ya. Maka karakteristik dimensinya adalah L. Kemudian range of Rayleigh number-nya sekian. Ketika kita hitung range-nya adalah sekian, maka A-nya sudah ada ketentuannya, ada ketetapannya. 0,59, M-nya 0,25, begitu. Kemudian Nusselt number-nya bisa dihitung dari A kali NRA pangkat M. Seperti itu. Kemudian misalnya platnya miring, gitu misalnya. Platnya miring dengan kemiringan tertentu. L-nya, karakteristik dimensinya adalah L panjang ini. Kemudian equation-nya seperti apa? Use the same equation as vertical plate. Jadi sama seperti ini. Tapi G-nya G cos ya, G cos. Untuk Rayleigh number, ketika kita hitung nanti Rayleigh number-nya kurang dari 10 pangkat 9 gitu. Kemudian ada horizontal plate. Ya, jadi kalau horizontal plate karakteristik dimensinya A per P. Ya, ini ada sendiri masing-masing ya. Nanti dicermati soalnya yang dihadapi seperti apa, kemudian cara penyelesaiannya kita lihat seperti itu. Bentuk geometrinya harus diidentifikasi terlebih dahulu. Misalnya ini, vertical cylinder misalnya katakanlah. Tingginya L, karakteristik length-nya, karakteristik dimensinya L, panjang ini berarti. Kemudian equation-nya langsung dapat dihitung sebagai vertical plate ketika D-nya lebih besar atau sama dengan 35L per NGR pangkat 0,25, misalnya begitu. Tergantung di sini bentuk geometri dari bendanya yang dipanaskan itu sangat mempengaruhi. Misalnya horizontal cylinder. Kalau horizontal cylinder, karakteristik dimensinya adalah D, diameter. Ya. Range-nya sekian, kemudian Nusselt number-nya ada equation-nya sendiri. Ada rumus-rumusnya sendiri. Nah, seperti itu. Ketika bentuknya bola, katakanlah, berarti karakteristik dimensinya adalah setengah pi kali D, misalnya begitu. Nusselt number-nya dihitung dari sini. Seperti itu. Jadi kita harus memahami seberapa bentuk geometrinya apa, kemudian kita harus memakai rumus-rumus yang mana, begitu. Nah, untuk lebih mempermudah, ada contoh soalnya. Hitung koefisien konveksi perpindahan panas pada sebuah pipa horizontal. Nah, ini satu kan, pipa horizontal. Oh, berarti geometrinya adalah pipa horizontal. Tanpa insulasi, untuk mengalirkan steam berdiameter 10 cm. Oke, berarti pipa horizontal diameternya 10 cm. Suhu permukaan pipa adalah 130 derajat Celcius dan suhu udara lingkungan 30 derajat Celcius. Oke, berarti T surface-nya 130, udara lingkungannya 30. Diketahui aliran perpindahan panas secara natural. Berarti kita pakai natural ya. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Yang pertama adalah identifikasi bentuk geometrinya dengan cara menggambarkannya. Horizontal cylinder kan bentuknya seperti ini. Diameternya 10, suhu permukaan 130, suhu lingkungan 30 derajat Celcius. Itu adalah gambaran geometri dari persoalan yang kita hadapi. Kemudian kita cari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya bagaimana cara mencarinya? Memakai T film. Ya, T surface ditambah T lingkungan dibagi 2. 130 tambah 30 dibagi 2 sama dengan 80 derajat Celcius.
Kemudian dari 80 derajat Celcius ini kita pakai untuk mencari sifat-sifatnya, sifat-sifat fluidanya ya dari tabel 4.4. Karena dia adalah ya, kemudian diketahui dari situ, dari suhu 80 ini, maka rho sama dengan sekian. G kita tahu, beta kita tahu, mu kita tahu, K kita tahu, CP kita tahu, dan Prandtl number-nya kita tahu. Kita tahu semua dari tabel 4.4 berdasarkan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya kita cari Grashof number-nya. Kita tahu rumusnya adalah karakteristik dimensi, rho, G, beta, delta T, dan mu kuadrat. Kita tinggal memasukkan angka-angkanya ya, karakteristik dimensinya adalah ini. Horizontal silinder berarti kan diameternya dalam meter. Kemudian kita masukkan semuanya, ketemunya adalah 6,019 kali 10 pangkat 6. Ini adalah Grashof number-nya. Setelah Grashof number ketemu, kita bisa mencari Rayleigh number. Rayleigh number dari Grashof number dikalikan Prandtl number. 6,019 kali 10 pangkat 6 dikalikan Prandtl number-nya adalah 0,71 ya, 0,71 sama dengan 4,27 kali 10 pangkat 6. Kemudian untuk silinder horizontal kita cari di tabel tadi, maka kita masukkan ke rumus ini. Ya, kita lihat tadi di tabel, kemudian kita tahu bahwa silinder horizontal, maka kalau mau mencari Nusselt number, ada rumusnya sendiri, kita masukkan sifat-sifatnya ke situ. Didapatkan Nusselt number-nya sama dengan 22. Kemudian yang terakhir adalah kita cari H-nya atau koefisien konveksinya ya. Kita tahu rumusnya Nusselt number sama dengan HD per K, berarti H sama dengan Nusselt number kali K per D. Berarti kan H sama dengan 22 Nusselt number dikalikan K-nya, konduktivitas termalnya adalah 0,0293 dibagi D. D-nya berapa? 10 cm. Kita jadikan ke meter 0,1. Jadi ketemunya adalah 6,5 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Demikian materi kita untuk kali ini.